Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadri 1 Jember, yakni Kiai Ahmad Muzaki Syah beserta keluarga dalam yang saya harapkan barokah ilmunya. Dan tak lupa pula yang terhormat kepada Bapak dosen selaku pengampu tugas mata kuliah, yakni Bapak Umar Hasibullah MPDI selaku dosen mata kuliah Telah Materi Kurdis Madrasah, beserta teman-teman yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak dapat mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Kedua kalinya salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan hari ini yang insya Allah sangat penuh barokah ini, di sini saya sedikit menyampaikan sebuah pesan penting mengenai hukumnya menjaga kelestarian lingkungan ataupun kelestarian alam. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, kita itu memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat bumi ini terutamanya. Kenapa? Sebab bumi ini adalah titipan Allah yang harus kita jaga agar tetap lestari dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Maksud ayat di sini, ayat tersebut ini menjelaskan bahwasanya Allah itu menunjukkan larangan terhadap umatnya untuk merusak alam. Kenapa? Karena alam ini diciptakan oleh Allah dengan sangat sempurna dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan merusaknya adalah sesuatu tindakan yang sangat tercela di sisinya. Alam, karena alam itu adalah bagian dari ciptaannya yang harus kita jaga, kita rawat, bukan untuk dieksploitasi secara sembarangan. Sedangkan ayat ini itu diturunkan sebagian orang di kalangan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang merusak alam dengan cara menebang pohon dan mengotori sumber air. Mereka menyangka bahwa tindakan tersebut ini tidak berdampak apa-apa, namun ternyata merusak keseimbangan alam yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa menjaga kelestarian alam itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim, terutama orang Islam.
Selain itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan banyak petunjuk tentang pentingnya menjaga alam. Di sini ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fala yawrisul muslimu gorsan faya'akla minhu insanun wala tabbatun wala tayrun illa kana lahu shadaqata ila yaumil qiyamah." Maksudnya atau artinya dari hadis ini adalah tidaklah bagi seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan ataupun burung, kecuali hal itu merupakan sodakoh untuk dirinya sendiri, yaitu sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya peran kita dalam menjaga kelestarian alam. Bahkan dengan menanam pohon saja kita sudah mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena pohon itu akan terus memberikan manfaat bagi makhluk hidup, terutama kita. Sebagai umat Islam, kita itu diajarkan untuk tidak memanfaatkan alam, tetapi juga menjaga kelestariannya. Kita tidak boleh mengambil lebih dari yang kita butuhkan ataupun merusak alam dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Contohnya menebang pohon sembarangan, membakar hutan sembarangan, dan lain sebagainya. Mengelola alam dengan bijak bukan hanya kewajiban kita sebagai muslim, tetapi juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala yang kita butuhkan. Jadi mari kita menjadi generasi yang peduli terhadap lingkungan dan juga alam sekitar kita. Kenapa ya? Agar bumi ini tetap terjaga dan dapat diwariskan dalam keadaan yang baik pada ketika kita sudah berkeluarga, mempunyai cucu gitu. Mungkin itu akhir kata. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat diberikan kekuatan untuk menjaga kelestarian alam ataupun lingkungan ini, dan juga menjauhkan diri dari segala tindakan yang dapat merusaknya. Semoga kita selalu diberi hidayah dan petunjuknya dalam untuk menjaga bumi yang kita cintai ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah mulai awal sampai akhir ini, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.